Halo, ketemu lagi dengan saya di acara Meet Up. Tepuk tangan dong. Gila, saya udah teriak-teriak gak ada yang tepuk tangan. Gila loh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Prodi Sastra Inggris. Panggilnya siapa? Mister, Bapak, Mas, Om, Mister Biasanya ya? mahasiswa memanggil Oke, Mister. baiklah. Kita kedatangan tamu kali ini spesial sekali, Mister Galan. Tepuk tangan dong. Yeay! Thanks for having Eh, me, komunikasi. frankly speaking, I can speak English fluently, Mas. Jadi nggak apa-apa ya kita campur-campur bahasa Iya, Mbak. Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. No. Baiklah, edisi hari ini kita akan membahas lebih lanjut, lebih seru tentang sastra Inggris ya. Sebelumnya boleh kita ngucapin tagline dulu. Meet Boleh. up, meet you, meet me, meet all of you. ini banget ya, maksa banget ya. Mas Galan mungkin ada tagline-nya apa coba? Meet me. Meet me, do you meet me? Nama acaranya Meet Up. Meet up dong. Gimana kalau I meet you meet me, we meet meetan? Enggak, garing ya? Seseru itu loh belajar bahasa Inggris bahwa kadang-kala kalau zaman dulu waktu SD, waktu SMP, pengalaman pribadi nih ya. Secara waktu itu saya adalah terkenal paling bisa bahasa Inggris. Walaupun saya tidak tahu itu artinya benar atau salah, yang penting pronunciation, vocabulary. No, pronunciation ya. Iya, Pronunciation-nya adalah pronunciation. look alike orang bule. Seperti Look alike. no. Bentar, pronunciation itu kan pengucapan. Pengucap Look like itu kan dari penglihatan. jadi harusnya Pelafalan bagaimana? bisa dilihat ya? Kan salah lagi kan. Enggak, Mbak. Kedengarannya Bercanda. Iya. sudah seperti bule. Jadi waktu itu tuh waktu SD SMP ngomong bahasa Inggris itu kalau udah walaupun hanya 1 kalimat 2 kalimat kayak udah keren gitu ya nggak sih? Iya, udah kayak bule. Bu Heeh. Cherry. Yuk. Bu Cherry tahu nggak singkatan Bu Cherry, Mbak? Apakah itu? Bule chat sendiri. Ya baiklah. Tidak mengapa, yang penting sekarang saya langsung ketemu sama Oke. ahlinya sastra Enggak lah Inggris, kalau ahli ya. Enggak Mister lah. Galan yang akan cerita-cerita tentang apa sih sebenarnya sastra Inggris itu. Kemarin di edisi meet up sebelumnya, kalau teman-teman ingat waktu meet up sama Miss Lia, waktu itu hostnya adalah Yansky Yoyo Yansky, kakak Yansky, where is he? Nah, ya mereka membahas tentang betapa tebalnya buku-buku sastra Inggris yang menyeramkan itu ya nggak sih? Kenapa saya tidak mau pilih jurusan sastra Inggris? Karena saya Kenapa, Mbak? takut kalau saya harus baca buku yang setebal itu dan harus ngomong bahasa Inggris all the time. Walaupun sekarang justru bahasa Inggris adalah memang bahasa yang wajib ya, saya pikir. Wajib. Kalau kamu mau menguasai dunia, maka kuasailah bahasa Inggris. Bahasanya, Gitu betul. kan? Betul. Hidup saya loh. Nah, artinya saya melihat bahwa memang masih banyak sekali ketakutan atau kecenderungan tidak berani gitu masuk ke jurusan sastra Inggris karena yang kita pikirkan adalah sastra Inggris itu menyeramkan gitu, menakutkan. Aduh, aku nggak bisa, nanti nulisnya pakai bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris, skripsinya pakai bahasa Inggris. How come gitu? Saya gimana caranya, saya nggak bisa gitu. Bisa diceritain nggak sih Mas sebenarnya bahasa Inggris itu ngapain aja sih? Sastra Inggris itu belajar apa aja sih, Mister Galan? Jadi dalam pandangan halayak umum mungkin ya, adik-adik SMA mungkin sastra Inggris itu menjadi momok mungkin ya. Betul. Tapi kalau saya justru kebalikannya. Why? Waktu SMA saya itu cuma bisa bahasa Inggris. Maksudnya mata pelajaran lain saya itu yang agak bagus itu cuman sastra Inggris. Jadi nyemplung lah saya ke sastra Inggris. Wait. Berarti kamu bisanya cuma bahasa Inggris. Iya. Biologi, matematika, fisika nggak bisa. Kok bisa lulus sih? Iya. Ayo. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Terus. Jadi ketika kuliah saya juga sempat kaget. Loh kok banyak banget bacaannya yang harus dibaca, yang wajib dibaca. Nggak cuman bahasanya aja, tetapi juga materi bacaannya itu banyak sekali ternyata, Mbak. Tapi itu zaman dulu. Sekarang sastra itu udah pengertiannya itu udah lebih luas gitu. Makanya istilah sastra itu
sering dipakai bergantian dengan fiksi atau narasi. Fiksi atau narasi. Ya. What is that? Kalau fiksi itu saya jadi kebule-bulean gitu ngomongnya pakai bahasa Inggris, what is that? Padahal tahu nggak sih melupet. next. Jadi kalau fiksi itu balik lagi kalau ke pengertian sastra, fiksi itu nanti ada lawannya non fiksi. Fiksi itu cerita karangan, non fiksi itu cerita yang nyata. Jadi biasanya biografi atau autobiografi itu masuknya non fiksi. Sedangkan fiksi itu masuknya cerita-cerita karangan, drama, yang karangan lah. Gitu. Walaupun mungkin ada inspirasi dari kisah nyatanya, tapi itu masuknya fiksi. Lalu ada lagi narasi. Narasi ini sesuatu yang diceritakan. Karena sastra itu kan ada yang menceritakan, ada penulisnya dong. Bahkan sastra lisan pun itu kan ada yang pertama mengarangnya, walaupun kemudian menyebar dari mulut ke mulut, itu sebetulnya ada juga yang pengarang pertamanya walaupun memang tidak diketahui. Seperti itu, Pak. Jadi makin ke sini fiksi, narasi, dan sastra itu digunakan silih berganti, terutama untuk juga mengakomodasi karya-karya yang nggak hanya berupa printed atau berupa cetak, tapi juga berupa film, lalu nanti juga perkembangannya ada cyber literature dan lain-lain. Semakin tidak mengerti. Oh iya, baiklah. Mbak sutradara sudah benar mic-nya? Tadi saya dikasih tanda katanya mic-nya suruh naikin, nurunin, sudah benar? Oh ya, oke, baiklah. Takutnya mukanya ketutupan nanti. Kecantikannya nggak terlihat. Tidak terpancar auranya. Astagfirullahaladzim. Jadi singkatnya adalah ketika kita bicara sastra Inggris, itu tidak melulu seperti yang kita bayangkan zaman dulu ya Mas ya. Benar yang isinya sekali. adalah belajar puisi dan segala macamnya. Jadi sastra Inggris juga ternyata mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren sekarang. Seperti banget. apakah tren sastra Inggris seperti zaman sekarang ini? Mungkin teman-teman pasti tahu lah beberapa bulan lalu ada viral sekali suatu judul cerita, judulnya KKN Desa Penari. Oh iya, betul. Mediumnya itu di Twitter. Iya, betul. Lalu memunculkan istilah baru namanya Twitcher. Oke, literature on Twitter. Wait. Kita eja bersama-sama. Namanya Twitcher. Aduh. Tulisannya gimana sih? Twittere. Twitcher. Oke, Twitcher. I can speak Twitcher. Oke. Terus. Jadi Twitcher itu karya-karya yang mediumnya itu di Twitter. Oke. KKN Desa Penari itu hanya salah satu dari karya yang sebenarnya banyak sekali, terutama cerita-cerita horor Mbak biasanya. Di malam Jumat biasanya banyak Sudah sekali. Sudah nggak sabar ya? Banyak sekali. Ini masih malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Anda sudah bilang malam Minggu, baiklah. Banyak sekali penulis-penulis di Twitter yang biasa disebut seleb-tweet itu mengunggah gitu karya-karya mereka berupa sastra Twitter itu di malam Jumat biasanya Mbak. Untuk cerita-cerita horor itu banyak sekali. Salah satunya KKN Desa Penari. Kalau nggak salah sebelumnya juga pernah booming cerita yang rumah hantu bekas salah satu agensi iklan di Jogja. Benar sekali, itu 2015 atau 14 mungkin. Sudah lama sih. Kisah tapi itu keluarga tak kasat mata. Betul sekali. Masih ada tuh rumahnya nangkring di Jalan Magelang. Kalau mau suka berkunjung ke sana, bagian dari no. Oke. Terus Mas. Itu juga salah satu bentuk cyber literature atau sastra siber yang ada di website. Stop dulu. Ya. Sastra siber atau disebutnya sebagai cyber literature. Note ya. Berarti ke arah sana perkembangannya, ke cyber literature. Sudah ke sana dan sudah menerobos jauh sebenarnya Mbak. Menarik. Lalu terus. Lalu contohnya yang keluarga tak kasat mata tadi ada di Kaskus. Lalu banyak juga cerita-cerita, biasanya nih yang menulis itu adalah K-popers. Jadi fanfiction, banyak sekali
Saya, oh penggemar-penggemar saya, K-pop saya, yang salah satunya. menuliskan cerita Temannya ARMY, menuliskan BTS? cerita tentang idola mereka itu di situs-situs, di Mhm, website, mhm. fanfiction, Mhm. banyak sekali seperti Archive of Around, Waduh, oke. fanfiction.net, itu banyak sekali. Mhm. Memang kebanyakan dari K-pop sih, tapi banyak juga dari yang inspired by, yang terinspirasi Oh. oleh cerita-cerita Western, bahkan di Indonesia juga banyak. Wow, ke arah Fanfiction. sana. Jadi termasuk itu ya, termasuk itu Termasuk ke yang situ dipelajari di dipelajari, sastra Inggris. dipelajari dan bisa dijadikan objek penelitian juga sebenarnya Mbak untuk nanti Wow, skripsi. oke, Jadi nggak baiklah. perlu takut baca Shakespeare yang bukunya Oh, lebih tebal dari badan saya saya, sudah nggak usah note takut. ininya apa namanya quote-nya si Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Itu yang paling terkenal katanya. Tadi saya dibocorin sama Ibu Stradera dan Iya, itu satu quotation dari karyanya William Shakespeare yang berjudul Oke. Hamlet. Wow, sekarang udah nggak ke arah sana ya. Sekarang sudah meluas, lebih melebar, Lebih melebar mengikuti lagi. perkembangan zaman. Itu dia. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya teman-teman dengar kata-kata sastra Inggris nih, mau kuliah di mana? Kuliah di jurusan sastra Inggris aja. No worries, karena ternyata ilmunya sekarang sudah sampai bahkan menerobos atau mengikuti perkembangan zaman itu tadi ya. Jadi jangan takut kalau masuk sastra nanti dibilang kutu buku. Karena iya, betul, gandingannya nggak cuma buku, betul, bisa gadget, bisa banget. tablet, handphone, laptop. Karena zaman dulu kalau misalnya kita ngomongin soal sastra, maka yang terbersit dalam benak saya adalah tentang filsafat ya, filsuf, pokoknya berat deh, filosofi yang kayak gitu-gitu gitu kan ya. Zaman Iya, dulu Mbak, ya. betul. Ternyata Tapi sekarang sekarang sudah enggak. enggak lagi. Enggak Bahkan lagi. ilmunya melahirkan ilmu-ilmu lain, Iya, jadi melahirkan tren-tren baru ya. betul sekali Mbak, kalau dulu mungkin kajiannya itu lebih mengarah ke dalam ya. Jadi peneliti itu meneliti karyanya. Oke. Karyanya saja Karyanya. dan apa yang ada di dalam karyanya. Tapi kalau sekarang kita juga bisa mengkaji dampak dari karya itu terhadap lingkungan atau society, masyarakatnya. Sosial dan Sosial budaya. dan budaya. Sip. Baiklah. Baik, waktunya 4 menit lagi. There is something to say for closing statement, Mr. Galan, please menghadap kamera. Menghadap kamera. Closing statement. Mungkin untuk menggugah minat teman-teman masuk di sastra kali ya, nggak hanya sastra Inggris sebetulnya, mungkin sastra secara luas juga. Kalau sastra itu nggak hanya berupa bacaan, tapi bisa juga berupa audio visual. Jadi film, drama, live performance, itu juga masuk ke dalam sastra sebetulnya, Mbak. Wow, makanya kenapa di sastra Inggris, di prodi sastra Inggris kalau nggak saya nggak salah ya, tolong dibetulin ya. Itu ada mata kuliah yang drama pertunjukan ya. Apa namanya? Jadi beneran kan benar, bermain peran ya, iya, karena ternyata itu juga termasuk dalam kajian sastra. Jadi ada mahasiswa nanti memainkan sebuah judul drama. Oke, baiklah. Saya boleh ya diajakin main drama. Boleh. Nanti jadi apa kira-kira perannya? Ibu Peri, Ibu Tiri. Kasihan banget sih. Atau Mimi Peri. Sudah. Waktu sudah habis, Ibu Stradera. Waktu sudah habis? Oh, belum. Mas, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Mungkin tadi kita udah bahas kita isi apa sastra ya? siber, lalu juga ada film. Ternyata musik juga masuk ke dalam sastra loh, Mbak. Wow, kalau di komunikasi itu ada mata kuliah kita sebutnya adalah komunikasi musik atau pesan yang ada di musik. Mbak. Kalau di sastra itu apanya dari musiknya itu sendiri? Kita mengkaji nggak hanya tadi kita udah bilang jadi eksternal pengaruh dari sastra itu keluar, tapi juga kalau musik kita juga meneliti dalamnya. Jadi kita meneliti elemen-elemen unsur-unsur yang ada di dalam musik itu sendiri, mulai dari liriknya, bahkan ke melodinya juga itu membawa suatu implikasi budaya juga, Mbak. Baiklah. Tepuk tangan untuk Mr. Galan, luar biasa. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Meet up dong. Meet me, meet you, I meet you, all of you. We meet all of us. Oke, baiklah.
Jadi teman-teman ya, conclusion atau conclusion is? The conclusion The is conclusion is jangan takut masuk ke prodi sastra sastra Inggris, Inggris. apalagi sastra Sastra Inggris Inggris, Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Sosial dan dan Ekonomi Ekonomi Universitas Universitas Respati Respati Yogyakarta. Yogyakarta. Pendaftaran masih dibuka. Silahkan ada di sini. Ada running text-nya. Kakak Tri. Link in the description Kakak Tri ada di box sini linknya. below. Minta tolong. Jarang banget sih saya. Ya, bisa di pmb.respati ya, .ac.id. Pendaftaran masih dibuka. Silahkan nanti teman-teman kalau misalnya tertarik bergabung, come and join us di prodi Sastra Sastra Inggris Inggris Universitas Respati Respati Yogyakarta. Yogyakarta. Sip, baiklah. Terima kasih banyak, Terima Mr. kasih Galan. juga, Ibu Nice Dian. to meet you. Nice to meet you too. Kita akan bertemu lagi di Saya episode sering pakai selanjutnya. lotion, jadi to meet saya bagus. Oh, baiklah. To meet you, to meet me. BTW anyway, kita nggak janjian loh padahal. Kok kita bajunya samaan sih? Iya ya. Baiklah. Sekian ya, teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di edisi Meetup berikutnya. Don't go anywhere. Stay tune. Don't miss it. Subscribe. Like and comment. And share. Bye-bye. Terima kasih. Dah, see ya. Atas dulu.